أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Meninggalkan debat ya, walaupun kita benar. Jadi ada masa-masa kita tuh nggak perlu berdebat. Debat itu membuat suasana semakin panas. Jadi berbantah-bantahan. Dalam urusan agama pun, terkadang ketika kita tahu debat ini nggak ada ujungnya, tinggalkan. Apalagi sama-sama ilmunya masih cetek. Sudah yang ada menurut anak. Oh, kalau menurut anak enggak. Oh iya menurut ini, tapi menurut anak akhirnya menurut. Enggak qala Allah, enggak qala Rasul sallallahu. Dan ingat, la yunadhir illa imam. Enggak boleh itu orang berdialog kecuali dia seorang imam yang ilmunya nguasain. Kalau enggak ada ujungnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diriwayatkan dari beliau, dia mengatakan ma nadhartu aliman illa ghalabtuh. Enggak pernah ana berdialog sama orang alim kecuali ana menang. Wa ma nadhartu jahilan illa ghalabani. Nggak pernah anak debat sama orang bodoh kecuali anak kalah sama dia. Kenapa? Orang bodoh ini kan menurut anak. Dia dikatakan qala Allah, qala Rasul, iyalah, tapi menurut anak, ya nggak akan selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku menjaminkan sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia itu di pihak yang benar. Dia tinggalkan. Karena ketika dia tahu ini nggak ada ujungnya, udah antum tinggalkan. Kemudian Nabi Daud alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya. Siapa nama anaknya Nabi Daud? Antum? Nabi Sulaiman. Nah, Sulaiman bin Daud. Nih apa kata ayahnya kepada Nabi Sulaiman? Iyyaka wal mira' fa inna naf'ahu qalil wa huwa yuhayyijul adawata bainal ikhwan. Wahai anakku, jauhilah perdebatan, sesungguhnya ia itu manfaatnya sedikit. Dia menyulut permusuhan antara sesama saudara. Sama-sama di masjid ribut masalah umpamanya gerakkan tangan. Ente kalau sholat gerakkan tangan enggak? Anak enggak. Fulan anak gerakan, tapi anak gerakannya lain lah. Anak gayanya agak muter sedikit. Macem-macem orang itu kan. Ketika kita nggak punya ilmu, debat itu ribut. Yang ada malah kita musuh sama saudara kita. Ya udah, tanya sama seorang ulama, tanyakan. Nggak perlu kita mendebatkan hal-hal yang seperti itu. Nah, kata Nabi SAW, saya akan menjadi pemimpin di tingkat pertama surga di sebuah kem istana, gitu kan? Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kita bisa bayangkan ya, benar aja kita dilarang berdebat. Maksudnya begini, kalau kita sedang menjelaskan sebuah argumen kepada orang, ini hukumnya begini akhi, ukhti, tadi kenapa buat seperti ini? Setahu saya Rasulullah bersabda begini. Oh tapi begini, debat dia. Ya sudah, tinggalin aja. Nggak usah ribut, nggak usah habisin umur dan waktu di situ, nggak ada gunanya. Karena kalau memang dia benar mau menerima kebenaran, pasti dia, oh iya ya, kok saya baru tahu ya, gitu kan? Dia tidak mungkin mengajak kita berdebat. Jadi di sini jelas ya, sampai ulama mengatakan berdebat pun dalam hukum-hukum agama itu pada saat sudah saling menyampaikan argumen, selesai, udah, nggak usah dilanjutin. Subhanallah, tidak ada perdebatan yang dilanjutkan kecuali akan jadi masalah baru lagi. Selalu begitu. Jadi hikmah syar'i yang luar biasa. Seorang muslim bisa mengontrol lisannya, bisa mengontrol perilakunya, tidak usah repot. Karena kalau kita ikutin pertengkaran, ada orang caci maki nih, jadi apa dosa? Kita balas juga dengan cacian, kita juga berdosa. Terus lama-lama apa? Makin membesar senjata syaitan, akhirnya bukan cuma mulut yang ribut, sampai tangan yang saling mukul, sampai akhirnya bisa saling membunuh. Jadi banyak dosa-dosa yang berentetan dari situ. Sebelum saya jauh lanjutkan masalah perdebatan bantah-bantahan ini, lanjutkan hadis tadi. Kata Nabi SAW, saya pemimpin di sebuah kem istana di
Ya, tingkat pertama surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar ya. Jadi dia tinggalkan jidal walaupun dia muhik, namanya dalam bahasa Arab. Muhik itu dia punya kebenaran, gitu. Udah nggak usah. Karena kalau orang itu memang mau cari kebenaran, dia tidak mau berdebat kok. Dia pasti akan mau terima masukan. Kalau kita bicara kemudian terus aja didebat sama dia, nggak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Pelajari kebenaran, ketahui kebenaran, nanti Allah akan permudah Anda untuk mengamalkannya. Tapi belajar dulu, tugas kita belajar dulu. Memperkaya diri dengan ilmu, bukan debat. Ingat ya, untuk ikhwah semuanya. Tugas semua antum itu belajar, mengkaji. Ada pengajian A, hadiri, serap ilmunya. Kemudian berusaha mengamalkan, kemudian berusaha mendakwahkan, kemudian sabarlah ketika berjawab. Anda di posisi yang benar pun tinggalkan perdebatan, percuma. Iya, percuma. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti adalah perselisihan. Anda tinggalkan aja. Tugas kita hanya menyampaikan. Pina mauk-mauk, ada nang komen di wadah antum, langsung blok, selesai. Ya, walaupun antum dalam keadaan benar. Ustaz harus luruskan, enggak. Anda kalau luruskan di komen Anda, bahkan mungkin disampaikan dengan dalil, mungkin dia akan malu. Udahlah, stop aja udah. Kalau pengen, ya hadir ke pengajian. Kenapa debat di lapak? Kalau pengen tahu, pengen belajar, yuk hadir ke pengajian. Begitu banyak pengajian. Jangan-jangan kerja Anda hanya mendebat orang di media sosial. Ke masjid nggak pernah. Pantas kemudian nggak berkah ya? Ya jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan diladeni, jangan diladeni. Nanti di 1 atau 2 momen Anda akan terpancing. Akhirnya kalau sudah terpancing, yang berbicara emosi. Akhirnya Anda tidak berbicara lagi dengan ilmu. Mending tinggalkan. Dalam hadis Aisyah dalam riwayat Al-Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh." Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling bawah buat orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Ini perlu diperhatikan nih. Di media suka kali orang pasang debat. Ya, ustadznya ngomong masalahnya umum, dikasih judul mania untuk nyentil ustadz pula, akhirnya jadi perdebatan di komentarnya. Ya, ketika sudah di depan nggak punya jawaban, sibuklah nelpon ustadz. Nyoki bang aku jauh, soyu debat. Ini pembahasan yang kamu tidak menguasai ilmunya. Sampaikan ilmu, nggak usah dibuka pintu debat. Pintu debat adalah salah satu pintu kesesatan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma dhalla qaumun 'anil huda ba'da idh kanu 'alaiha illa utul jadal." Tidaklah sebagian orang itu tersesatkan dari sebuah hidayah yang dia telah berada di atas itu, melainkan karena dia suka debat. Yakin dia tentang akidah istiwanya Allah, akhir masuk debat. Didebati dengan ilmu kalam, enggak punya jawaban, akhirnya jadi ragu dia. Ragu adalah salah satu dari pintu kemurtadan, keraguan terhadap akidah Islam. Yakin seyakin-yakinnya bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Dia ngajak orang debat, enggak punya ilmu, dan dia belum layak untuk berdebat di media sosial. Dihantam, bingung dia. Puputai lagi Ustaz, dipegang lagi, soyu debatnya. Yang nanggapu Ustaz nadang. Akhirnya ragu dia, bahkan ada yang pindah. Oh boleh, ini lebih luas, ada khilaf. Boleh ini, boleh itu. Akhirnya pramuka, di sana senang, di sini senang, di mana-mana aku senang. Gara-gara apa? Debat tadi. Ma dhalla qauman 'anil huda ba'da idh kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah sebagian orang itu tersesatkan dari kebenaran, dari hidayah yang dia telah berada di atasnya, kecuali karena dia suka debat. Ikra ana lewat long, dia debat masalah asma wa sifat di Facebook. Uaya nama hajqa long, dia debat masalah fikih. Yang merupakan lautan yang tidak bertepi fikih itu. Sangat sulit menyatakan ini sepakat ulama dalam masalah fikih. Dia berdebat, akhirnya bingung dia. Maka kata Nabi, aku jamin buat orang yang meninggalkan debat. Bukan berarti debat tidak boleh secara mutlak.
Ya, karena Allah telah menyatakan wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang terbaik, ilmu yang mumpuni, menguasai permasalahan yang ingin dia diskusikan dengan adab-adab ilmiah, bukan sekedar debat kusir. Ya. Terkadang ada debat sifatnya debat kusir, kita nggak bisa membela kebenaran di situ. Malah kalau ikut serta ke dalam acara debat itu, kebenaran malah menjadi terbenam. Ya. Dikasih waktu 1 menit, Pak. Gimana membela kebenaran 1 menit? Baca 1 ayat, terjemah, udah habis waktunya. Ini kan debat kusir namanya. Mencari menang dan kalah. Dan tidak ada standar ilmiah. Yang menontonnya dia menilai yang benar adalah yang menang dalam debat, bukan yang ilmiah. Makanya Imam Ahmad ketika diajak debat, disuruh oleh makmun untuk berdebat dengan Ibnu Abi Duat, seorang tokoh Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, baik, kalau saya debat, apa standar hukum kita? Apa rujukan kita? Kemana kita kembalikan? Saya mau berdebat dengan syarat Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat adalah sumber hukum, hakim di antara kita. Mau? Baru saya mau berdebat. Maka langsung Imam Ahmad melemparkan beberapa pertanyaan, Ibnu Abi Duat tidak bisa menjawab. Kata Imam Ahmad, wahai Ibnu Abi Duat, kamu menyatakan Al-Quran makhluk, adakah ayat yang menyatakan demikian? Tidak ada. Adakah hadis? Adakah ucapan para sahabat Nabi? Kalau tidak ada, bukankah berhenti di atas akidah mereka itu lebih baik buat kita? Maka membuat Al-Mutawakkil melepaskan Imam Ahmad dan memenjarakan Ibnu Abi Duat setelah itu. Tapi kalau debat di televisi, ya, standar hukumnya nggak ada. Ya. Waktu 1 menit, silakan Bapak berbicara, berdebat, waktunya 60 detik. Gimana baru udah baca Bismillahirrahmanirrahim, dah habis waktu ya. Ini kan namanya debat kusir. Bahlul yang ikut debat yang seperti ini. Ya. Karena dia tidak bisa membela kebenaran di situ. Yang ada terkadang membuat kebenaran yang sudah jelas, ya, menjadi konyol di acara itu. Jadi konyol di acara itu. Maka Nabi katakan, saya jamin sebuah rumah di bawah surga buat orang yang meninggalkan debat walaupun dia berada di atas kebenaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.